Pernah nggak kita lihat ada orang yang kelihatannya pinter, cerdas, gaul, bahkan kelihatannya sukses hidupnya, tapi di dalam kesendiriannya dia gelisah, cepat marah, sulit untuk menghargai orang lain. Hidupnya tidak tenang dan anehnya semakin dewasa hatinya semakin kosong. Kenapa ya bisa seperti itu? Ya, penyebabnya adalah karena ada luka yang sangat besar di dalam hidupnya. Luka itu apa? Hubungannya rusak dengan orang tuanya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang jarang dibahas secara mendalam. Bahwa durhaka kepada orang tua bukan cuma masalah dosa, tapi juga bisa menghancurkan kesehatan mental seseorang. Dulu kita berpikir, ini kan psikologi, beda dengan agama. Padahal semakin maju penelitian psikologi modern, semakin terlihat bahwa Islam sudah mengajarkan banyak hal sejak dahulu. Dalam psikologi kita dengar ada istilah seperti parent-child conflict, ada istilah seperti attachment disorder, ada istilah emotional neglect. Istilah-istilah di dalam teori psikologi modern. Bahasa sederhananya adalah hubungan anak dan orang tua yang rusak. Dan penelitian menunjukkan anak yang terus bermusuhan dengan orang tua lebih rentan mengalami penyakit-penyakit seperti depresi, kecemasan, emosi tidak stabil, kesepian batin, sulit untuk bahagia, bahkan kehilangan arah hidup. Kenapa? Ya, penyebabnya adalah karena rumah pertama bagi jiwa manusia adalah keluarga. Dan orang tua adalah cermin pertama kehidupan seorang anak. Bayangkan, seorang anak setiap hari bicara kasar dengan orang tuanya, bahkan cenderung membentak, meremehkan ayahnya, merasa paling benar, tidak pernah mau mendengar nasihat. Mungkin dia di luar terlihat hebat, keren, tapi di dalam dirinya ada perang batin yang terus berjalan. Ya, kita tahu perang batin ini, batin manusia ini kan tidak bisa menipu diri sendiri. Karena hati manusia itu sebenarnya tahu bahwa orang tua itu bukanlah orang biasa. Makanya banyak anak yang keras kepala kepada orang tua, akhirnya juga keras kepada pasangan, keras kepada guru, keras kepada teman-temannya, keras kepada masyarakat. Karena ketika rasa hormat kepada akar hilang, maka rasa hormat kepada kehidupan ikut rusak. Dalam psikologi ada teori yang terkenal dengan istilah attachment theory. Teori ini menjelaskan hubungan anak dengan orang tua itu membentuk pola rasa aman, kemampuan mencintai, kemampuan percaya pada orang lain, dan kestabilan emosi. Kalau hubungan ini kemudian menjadi rusak, maka anak bisa tumbuh menjadi seseorang yang mudah curiga, haus validasi, gampang marah, tersinggung, baper, sulit percaya pada orang lain, dan sulit merasa dicintai. Jadi kadang masalah seseorang yang di usia dewasa, sebenarnya akar luka masalahnya itu adalah pola asuh sejak dia masih kecil. Tapi hati-hati, ini bukan berarti semua kesalahan ada pada anak ya yang kurang menghormati orang tua. Penyebabnya tidak. Akar masalah ini juga ada pada orang tua yang mengasuhnya. Mungkin terlalu keras atau menghina anaknya sendiri. Kita lihat ada beberapa orang tua yang mudah sekali menghina anaknya atau membanding-bandingkan anaknya. Ya, baik dibandingkan dengan saudaranya atau dibandingkan dengan orang lain. Atau mungkin tidak pernah memeluk. Orang tuanya jarang memeluk anaknya dan tidak pernah atau jarang menghargai pendapat seorang anak. Akhirnya anak ini tumbuh dengan membawa luka. Ya, maka dalam Islam itu adil ya. Islam tidak mengajarkan membenci anak dan Islam juga tidak membenarkan durhaka kepada orang tua. Keduanya harus introspeksi. Ya, harus introspeksi. Tapi yang menarik,
Psikologi modern itu menemukan sesuatu bahwa anak yang punya rasa syukur kepada orang tua, nih, anak yang bangga kepada ayah dan ibunya cenderung lebih bahagia, lebih tenang, lebih kuat mentalnya dan lebih tahan menghadapi stres. Why? Kenapa? Karena rasa hormat dan rasa terima kasih membuat hati manusia lebih sehat. Makanya dalam Islam kadang kita dengar ya, diajarkan kepada kita sejak dahulu, ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah itu dikaitkan dengan ridhonya orang tua. Bahkan bukan karena Allah butuh dibela, tapi karena Allah tahu kalau hubungan manusia dengan orang tuanya rusak, maka jiwa anak tersebut juga ikut rusak. Teman-teman, coba sekarang kita renungkan sejenak betapa banyak anak hari ini ya yang malu dengan orang tuanya, yang kasar lewat chat dengan orang tuanya, kadang membentak ibunya, menganggap bodoh ayahnya, merasa orang tuanya kuno, bahkan lebih sopan kepada orang luar daripada kepada ibunya sendiri. Padahal bisa jadi orang tua itu tidak pandai untuk berbicara, tapi diam-diam memikirkan makanan setiap harinya, memikirkan kebutuhan kita. Bisa jadi ayah tidak seromantis yang kita bayangkan, tapi di punggung ayahlah kita dibesarkan, dari keringat ayahlah kita hidup. Dan seringkali kita baru sadar nilai orang tua itu ketika mereka sudah tiada. Satu kursi makan mulai kosong di rumah, saat tidak ada lagi yang bertanya, kamu sudah makan apa belum? Saat itu uang sebanyak apapun tidak bisa membeli satu pelukan ibu. Nah, mari kalau begitu mulai hari ini hubungan kita dengan orang tua yang belum baik, perbaikilah secara perlahan-lahan. Tidak harus langsung sempurna, mulai dari bicara yang lembut, berhenti membentak, belajar mendengar, mencium tangan, mendoakan, menghubungi terlebih dahulu dan meminta maaf. Ya, tumbuhkan rasa hormat, rasa takdim kita kepada orang tua kita. Dan kadang yang membuat hidup terasa berat bukan karena kita kurang uang, kurang ilmu, tapi karena hati kita kehilangan keberkahan. Dan untuk para orang tua yang menonton channel ini, ya jangan hanya menuntut untuk dihormati, ya, tapi anak juga butuh didikan dari kita, butuh dipeluk, butuh didengar, butuh dihargai, dan butuh dicintai. Mudah-mudahan anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang jiwanya sehat, karena hati anak yang penuh dengan kasih sayang lebih mudah memiliki adab dan akhlak. Jangan tunggu kehilangan baru belajar menghargai, ya. Karena sebagian orang itu menangis bukan karena miskin, tapi karena penyesalan pernah menyakiti hati kedua orang tuanya. Semoga Allah melembutkan hati kita, mengampuni dosa kita kepada orang tua kita, dan menjadikan keluarga kita keluarga yang penuh dengan rahmat. Amin amin ya rabbal alamin.